Dan kemudian pada kaidah yang kelima disebutkan setiap kali didapati kesulitan maka akan ada kemudahan. Jadi pada dasarnya syariat Islam itu mudah. Dan apabila pada kondisi tertentu, karena tadi kita katakan secara umum, pada asalnya syariat Islam itu mudah. Mudah untuk dilakukan oleh para hamba. Dan ketika pada kondisi tertentu didapati kesulitan oleh seorang hamba untuk melaksanakan perintah dalam syariat, maka di sana akan ada kemudahan yang lainnya. Akan ada kemudahan, bentuk kemudahan yang lainnya. Maka disebutkan di sini kaidah ini adalah pelengkap dari kaidah sebelumnya, di mana kaidah ini biasa dikenal dengan istilah al-masyaqqah tajlibut taisir. Itu kesulitan itu dapat mendatangkan kemudahan. Jadi ketika seorang hamba dalam kondisi sulit untuk menjalankan suatu perintah sesuai dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya pada asalnya, maka akan ada kemudahan, akan ada rukhsah, akan ada keringanan dalam syariat. Jadi ini bisa kita katakan merupakan kemudahan di atas kemudahan. Karena tadi sekali lagi pada asalnya semua syariat Islam itu mudah. Kemudian ketika didapati kondisi yang sulit bagi seorang hamba untuk melaksanakannya, akan ada kemudahan yang lainnya. Maka ini semakin menunjukkan akan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Contohnya sudah kita sebutkan pada kesempatan sebelumnya. Contohnya yaitu ketika diperintahkan, kita disyariatkan sebelum sholat misalnya untuk berwudu, bertaharah, bersuci. Ketika kita berwudu dengan air, itu pada dasarnya mudah. Kita berwudu itu hanya membasuh atau mencuci bagian-bagian anggota tubuh yang itu tidak sulit untuk dicuci atau dibasuh. Tangan, kemudian muka, wajah, kemudian rambut kepala, kemudian kaki. Jadi tidak seluruh badan kita harus basuh, harus kita cuci, harus kita kenai air. Hanya bagian-bagian tertentu, dan itu tidak sulit untuk dilakukan. Dan ketika kemudian seorang hamba merasa kesulitan untuk berwudu dengan air, maka akan ada keringanan lain, akan ada kemudahan yang lain. Dia boleh berwudu dengan, dia boleh bersuci dengan tayamum, dengan melakukan tayamum. Maka ini kemudahan di atas kemudahan. Atau misalnya ketika salah satu anggota wudunya itu sedang sakit, ada luka, ketika terkena air itu akan semakin parah lukanya, maka di bagian tersebut boleh untuk tidak dikenai air. Boleh untuk tidak dikenai air. Misalnya di bagian lengannya ada lukanya, kemudian ditutup perban, Dan kalau terkena air itu akan menghambat, membuat proses penyembuhannya semakin lama. Maka boleh ketika itu dia tidak membasuh bagian tersebut, dia tidak mencuci bagian yang terluka tadi, dan dia bisa cukup dengan mengusap bagian atasnya, mengusap bagian atasnya, bagian atas perbannya tadi, yang tidak sampai membasahi lukanya. Ini maka kemudahan di atas kemudahan, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan demikian yang berlaku bagi perintah-perintah yang lainnya. Perintah sholat itu sendiri, sebenarnya sholat itu tidak sulit untuk dilakukan.
Sebagaimana kita telah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, sholat 5 waktu itu bukan sesuatu yang sulit. Ini akan menjadi sulit bagi orang yang tidak jujur keimanannya. Makanya sholat ini akan menjadi sulit bagi orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu kalau berdiri untuk sholat, untuk melaksanakan sholat, mereka merasa malas. Ya. Pada dasarnya, padahal sholat 5 waktu ini sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Ya. Dan ketika seorang hamba tidak bisa melaksanakan sholat 5 waktu itu sesuai dengan apa yang diberlakukan dalam syariat pada asalnya, misalnya dia harus melaksanakan sholat wajib itu dalam keadaan berdiri, ini termasuk rukun dalam sholat. Dia tidak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Tidak bisa duduk, boleh dengan berbaring. Ini kemudahan di atas kemudahan. Ya. Ketika tidak bisa rukuk sempurna, boleh hanya sekedar menunduk sedikit. Kalau misalnya memang ketika tubuhnya itu sakit untuk melakukan rukuk dengan sempurna, atau ketika sujud itu juga ada misalnya ada luka di bagian keningnya sehingga dia tidak bisa menempelkan keningnya di lantai, maka boleh ketika sujud dia tidak perlu menempelkan keningnya di lantai. Ya, jadi ini merupakan kemudahan di atas kemudahan. Syariat Islam ini penuh dengan as-samhah, toleransi, penuh dengan bentuk kelonggaran dari Allah Subhanahu wa taala. Asalkan tetap itu semua masih dalam koridor syariat, masih dalam sesuai batasan-batasan syariat. Maka sekali lagi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini semua merupakan bukti akan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya. Maka semakin kita memperdalam, mempelajari dinul Islam ini, syariat-syariat Islam ini, kita akan semakin sadar bahwa agama ini adalah agama yang paling relevan, paling cocok, paling sesuai, paling bermaslahat bagi umat manusia. Tidak hanya dalam perkara agama, tapi juga dalam perkara dunia. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, jadi ini karena kaidah yang kelima ini hanya sebagai pelengkap dari kaidah sebelumnya. Jadi di sini juga tidak dijelaskan panjang lebar nih. Kemudian kita lanjutkan kaidah yang keenam, yang ini juga masih ada kaitannya dengan kaidah-kaidah sebelumnya. Kaidah yang keenam disebutkan di sini, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Artinya bertakwa kepada Allah di sini kaitannya dengan menjalankan perintah. Ya, menjalankan perintah. Lebih dominan atau lebih condong kepada menjalankan perintah. Yang mana ketika kita diperintahkan untuk melaksanakan suatu amalan, suatu perbuatan, maka Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan atau mengikat perintah tersebut dengan kemampuan. Apabila kita mampu melakukannya, maka ketika ada kesulitan seorang hamba untuk melaksanakan suatu perintah, maka laksanakan sesuai dengan kemampuannya. Jadi masih ada kaitannya dengan kaidah yang sebelumnya tadi. Contohnya ketika berwudu, ketika sholat, ya, fattaqullaha mastata'tum, itu dalilnya sebagaimana disebutkan di sini. Ya. Kaidah ini juga termasuk pelengkap kaidah sebelumnya yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Ya. Dalam surat At-Taghabun ayat 16. Jadi ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita laksanakan perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lainnya dalam surat Al-Baqarah, ya. Di ayat yang
sebelum ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak akan membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuan hamba tersebut. Jadi seorang hamba tidak dituntut untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya. Maka ini sekali lagi merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Dan sekali lagi saya tekankan di sini, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ini lebih kepada menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita diperintahkan untuk melakukan suatu amalan, maka kita lakukan amalan tersebut sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keadaan diri kita. Adapun ketika meninggalkan larangan, maka kita semua diperintahkan untuk meninggalkan semua larangan, tidak diikat dengan kemampuan. Karena pada dasarnya meninggalkan larangan itu siapapun mampu melakukan. Karena namanya meninggalkan sesuatu, dia tinggal tidak melakukannya. Ya, tinggal dia tidak melakukannya, dia tinggalkan, sudah selesai. Tanpa dia harus melakukan suatu upaya atau mengeluarkan tenaga untuk melakukannya. Ya, justru kalau dia melakukan larangan, dia butuh mengeluarkan tenaga di situ. Ya, bahkan terkadang dia harus mengeluarkan uang, ya, dia harus mengorbankan waktunya untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dilarang, diperintahkan untuk kita tinggalkan, ya sudah, tinggal kita tinggalkan. Maka tidak diikat dengan kemampuan. Maka di sini kita lihat dalil dari kaidah ini juga sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ya. Apa yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah. Dan apa yang aku perintahkan, maka kerjakanlah semampu kalian. Maka di sini Rasulullah SAW ketika menyebutkan larangan, beliau tidak ikat dengan kemampuan. Ya. Rasulullah tidak mengatakan ma nahaitukum anhu fajtanibuhu mastata'tum. Semua yang aku larang kalian darinya, maka tinggalkanlah semampu kalian. Tidak ada kata semampu kalian. Tapi Rasulullah hanya mengatakan ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Semua yang aku larang kalian darinya, maka tinggalkanlah. Ya. Beliau tidak mengiringi dengan kemampuan, semampu kalian, tidak. Tapi ketika terkait dengan perintah, Rasulullah mengatakan wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Sedangkan segala perkara yang aku perintahkan kalian untuk melakukannya, maka lakukan semampu kalian. Maka dijelaskan di sini, para ulama menjelaskan, karena perintah adalah mengerjakan dan mengadakan. Ya, jadi perintah itu untuk kita mengerjakan sesuatu atau mengadakan sesuatu. Ya. Jadi penjelasan dari para ulama, al-amru al-ma'mur bihi fi'lun wa ijadun. Jadi suatu perintah itu merupakan suatu pekerjaan. Kita harus melakukan sesuatu, kita harus mengerjakan sesuatu, atau kita harus mengadakan sesuatu. Wal fi'lu wal ijadu qad la yatasanna lil insan an yakuma bihi. Sedangkan untuk mengerjakan atau mengadakan sesuatu terkadang ada kesulitan bagi seorang hamba untuk melakukannya. Falihada naqulu lahu if'al mastata'ta. Oleh karena itu kita katakan, ya, Rasulullah mengatakan lakukanlah semampu kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Adapun untuk larangan, fahuwa tarkun wa tarku sahlun. Sedangkan untuk meninggalkan atau terkait dengan larangan, maka larangan itu hanyalah meninggalkan dan tidak ada kesulitan padanya. Ya, tinggal kita meninggalkan, ini lebih mudah. Ya. Maka tidak dikaitkan dengan kemampuan. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Ya, ini merupakan sekali lagi turunan atau penyempurna atau pelengkap dari kaidah sebelumnya. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa ketika ada perintah dalam syariat, maka kita diperintahkan untuk melaksanakannya sesuai dengan kemampuan kita. Adapun ketika kita diperintahkan untuk meninggalkan atau ada larangan dalam syariat, maka kita harus meninggalkan seluruhnya. Kita harus meninggalkan seluruh larangan-larangan tersebut tanpa diikat dengan kemampuan. Karena pada dasarnya setiap orang itu bisa meninggalkan larangan karena dia tinggal tidak melakukannya. Ya, ini pada asalnya, kecuali dalam kondisi tertentu ketika misalnya dia terpaksa, dia dipaksa melakukannya, ini beda lagi nanti pembahasannya. Tapi secara asal pada umumnya keadaan kita ketika tanpa paksaan, ketika tanpa kondisi-kondisi darurat, itu kita mampu untuk meninggalkan semua larangan. Tinggal kita tidak melakukannya, tinggal kita tidak menerjangnya. Cuman memang dibutuhkan kekuatan iman. Itu yang dibutuhkan, ya, kekuatan iman dan takwa. Maka dijelaskan di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ya, ketika menjelaskan kaidah ini, fal imtithalu binisbati lil mahdhur la yatimu illa bijtinabi jami'il mahdhur. Maka melaksanakan atau kita menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara larangan. Ketika Allah melarang kita dari berbagai hal, maka kita tidak akan bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah dalam perkara tersebut kecuali dengan kita meninggalkan seluruh larangan. Ketika kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai perkara, tentunya perkara-perkara dilarang dalam syariat itu banyak. Perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat itu banyak. Dan kita tidak akan dikatakan orang yang meninggalkan larangan Allah kecuali kita meninggalkan seluruhnya. Karena kalau kita masih melakukan sebagian larangan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita belum benar-benar imtithal, melaksanakan dan taat kepada apa yang telah Allah tetapkan. Kemudian wal imtithalu binisbati lil ma'mur yahsulu bi fi'li ma yastati'u minhu. Sedangkan menjalankan apa yang Allah perintahkan, ya, mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang Allah perintahkan, itu sudah bisa terwujud dengan kita melakukan apa yang mampu kita lakukan. Bisa dipahami sampai di sini? Saya bawakan contoh supaya lebih mudah. Beliau bawakan contoh di sini, bukan saya yang bawakan contoh, beliau bawakan contoh sendiri di sini. Contohnya ketika kita diperintahkan untuk makan roti. Ini mudahnya saja. Jadi kita diserahi sepotong roti, kemudian kita diperintahkan untuk memakannya. Ketika kita memakan sebagiannya, maka sudah dikatakan kita memakan roti tersebut. Kalau kita sudah makan sebagiannya, misalnya separuhnya kita makan, kemudian karena sudah kenyang akhirnya kita tidak harus memakannya, itu sudah dikatakan kita memakan roti tadi. Jelas nih? Dan kalau kemudian kita dilarang untuk memakan roti tersebut, jadi di depan kita ada roti dan kita dilarang untuk memakannya, kita tidak mungkin dikatakan menjalankan apa yang dilarang tadi atau kita taat kepada larangan tersebut kecuali dengan kita sama sekali tidak memakan roti tersebut. Kalau kita makan sedikit saja, maka kita sudah terjatuh ke dalam larangan. Jelas nih? Kalau kita makan sedikit saja, kita cuil sedikit roti tadi kita makan, berarti kita sudah terjatuh ke dalam larangan.
Tapi beda dengan perintah tadi. Kalau kita diperintahkan untuk makan roti tersebut, kita cuil sedikit saja, kita makan, itu sudah dikatakan kita memakan roti tersebut. Bisa dipahami nih? Jadi untuk larangan itu tidak akan terwujud atau tidak akan dikatakan seorang meninggalkan larangan kecuali dengan meninggalkan seluruhnya. Tapi kalau perintah, seseorang dikatakan sudah menjalankan perintah ketika dia lakukan sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Ini contoh sederhana. Ya. Ini contoh yang lainnya sebenarnya banyak kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita melarang anak kita untuk main gadget di jam belajar. Di malam di waktu malam misalnya jam 7 sampai jam 8 itu jam belajar misalnya. Kita melarang anak kita untuk main gadget, main HP dan yang lain. Maka kalau anak kita tadi di jam tersebut jam 7 sampai jam 8 itu membuka gadget walaupun hanya 5 menit, berarti dia sudah melakukan larangan. Berhak untuk mendapatkan hukuman. Tapi kalau kita perintah anak kita untuk menyapu rumah misalnya, membersihkan rumah, nyapu rumah, nyapu lantai, dia laksanakan, tapi masih belum bersih, masih ada sebagian yang kotor, maka kita sudah katakan anak ini sudah melaksanakan perintah walaupun tidak sempurna, ya sesuai dengan kemampuannya, dilihat sesuai dengan kemampuannya. Mungkin usianya ya namanya masih anak kecil, ya belum belum begitu telaten, belum begitu belum begitu bisa bersih dalam ketika membersihkan rumah, ya masih banyak kekurangan, tapi kita biasakan dia untuk membersihkan rumah. Tapi kita harus terima ketika masih ada kekurangan dari anak kita ketika membersihkan rumah. Tidak sebagaimana orang tuanya yang tentunya ketika membersihkan rumah itu benar-benar setiap sudutnya itu dibersihkan. Maka ini contoh sederhana jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Itulah yang ditetapkan dalam syariat Islam. Jadi ketika kita diperintah, ya terkait dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan semampu kita. Dan semampu kita di sini bukan berarti kemudian kita seenaknya sendiri melaksanakan, enggak. Semampu kita sesuai kemampuan kita. Jadi semaksimal mungkin kita laksanakan semampu kita. Ya, jangan kemudian dia pura-pura tidak mampu. Nah ini tentunya beda lagi perkara. Jadi semampu kita artinya semaksimal mungkin kita laksanakan, dan itu memang sudah batas paling atas, paling maksimal dari kemampuan kita. Berarti ya itu yang dituntut dalam syariat. Adapun terkait dengan larangan, maka kita harus meninggalkan seluruhnya. Karena kaitannya dengan larangan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sudah kita jelaskan pada kaidah yang pertama, okay? Yang pertama dulu bahwa agama Islam ini dibangun di atas maslahat. Jadi setiap apa yang Allah perintahkan itu pasti mengandung maslahat, dan setiap apa yang Allah larang itu pasti mengandung mafsadah. Maka mafsadah, kerusakan, keburukan itu dilarang dalam Islam. Sebagaimana kita juga sudah lewati kaidah la dharara wala dhirar. Ya. Tidak boleh ada keburukan, tidak boleh ada bahaya sama sekali, dan tidak boleh kita membahayakan orang lain. Jadi Islam berusaha untuk meniadakan segala perkara yang itu bisa memunculkan bahaya, memunculkan kerusakan, memunculkan keburukan. Maka setiap bentuk kerusakan dan keburukan itu dilarang dalam syariat. Qallat am kathurat, baik sedikit maupun banyak. Ya. Yang sedikitnya dilarang, yang banyak pun juga dilarang. Jadi kalau kita melakukan larangan sedikit saja, berarti kita telah melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun perintah itu pasti mengandung maslahat, dan maslahat ini dituntut untuk kita wujudkan baik yang kecil maupun yang besar, sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita.
Jadi demikian yang dimaksudkan dalam kaidah ini. Jadi terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Dan ketika ada sisi-sisi atau bagian-bagian di mana kita tidak bisa melakukannya dengan sempurna, maka ada keringanan dan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi pelengkap dari kaidah sebelumnya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut kaidah selanjutnya nggih. Kaidah yang ketujuh, kaidah yang ketujuh yaitu syariat tidak wajib sebelum diketahui. Syariat itu tidaklah wajib sebelum diketahui oleh seorang hamba. Dan ini juga merupakan rangkaian dari kaidah sebelumnya tadi juga, nih. Jadi masih ada keterkaitannya. Jadi ketika seorang hamba dia memang belum tahu suatu perkara itu memang diperintahkan dalam syariat, atau suatu perkara itu memang dilarang dalam syariat, dia memang belum tahu hal tersebut, kemudian akhirnya dia pun tidak menjalankan perintah tersebut, atau dia justru melakukan larangan tersebut, maka pada dasarnya hamba tersebut dia tidak berdosa ketika dia memang belum mengetahuinya. Makanya kita kembalikan kepada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Karena memang ilmunya itu belum sampai ke situ. Dia belum mengetahui hal tersebut. Ya. Dia belum mengetahui bahwa itu diperintahkan, atau dia belum mengetahui bahwa itu dilarang dalam syariat. Maka dia tidak dituntut untuk menjalankannya atau meninggalkannya ketika memang dia belum mengetahuinya. Maka kita lihat di sini penjelasannya. Masalah ini diperselisihkan di antara para ulama. Memang ini kaidah ini diperdebatkan di antara para ulama. Ada yang berpendapat kaidah ini hanya berlaku bagi perkara-perkara cabang dalam syariat. Adapun perkara-perkara pokok itu tidak bisa diberlakukan. Jadi kaitannya dengan perkara-perkara pokok, misalnya tentang rukun-rukun Islam, tentang rukun-rukun iman, atau perkara-perkara yang itu menjadi dasar agama Islam, menjadi hal-hal yang induk, yang penting dalam Islam, itu tidak bisa diberlakukan kaidah ini. Kaidah ini hanya berlaku bagi pada perkara-perkara yang menjadi cabang. Ya. Misalnya terkait dengan kalau perintah sholat 5 waktu itu termasuk pokok, ya, rukun Islam. Tapi cabangnya misalnya hukum membaca bacaan tahiyat di tahiyat awal misalnya, atau membaca sholawat pada tahiyat awal. Apa hukumnya? Itu cabang. Atau hukum membaca subhana rabbiyal azim ketika ruku, itu cabang. Jadi para ulama, sebagian ulama berpendapat kaidah ini hanya bisa diterapkan pada perkara-perkara yang cabang, ataupun pada perkara pokok itu tidak bisa diberlakukan. Ada juga yang berpendapat kaidah ini tidak bisa diberlakukan sama sekali, baik itu dalam perkara pokok maupun perkara cabang. Nah, yang benar apa yang beliau sebutkan di sini, dan ini juga yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ketika menjelaskan kaidah ini, pendapat yang kuat adalah bahwa syariat tidak wajib sebelum diketahui, baik pada masalah inti agama ataupun permasalahan cabang. Jadi terkait dengan inti agama itu juga, kalau memang hamba tersebut belum mengetahuinya, maka rufi al-qalam, diangkat pena, dia tidak berdosa ketika melanggarnya. Maka di antara dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 165, rusulan mubasysyirin wa mundzirin lialla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Kami utus para rasul sebagai pemberi pembawa gembira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ya.
Di Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul itu untuk memberi kabar gembira sekaligus memberi peringatan. Supaya bali alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Agar manusia tidak bisa lagi beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat setelah diutusnya para rasul. Ya. Jadi setelah diutusnya para rasul telah menjelaskan, para utusan-utusan Allah tadi sudah menjelaskan kepada umatnya, ini yang Allah perintahkan, ini yang Allah larang. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi seseorang untuk berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Dia tidak bisa mengatakan, ya Allah saya belum tahu ini diperintahkan, ya Allah saya belum tahu ini dilarang. Ya. Karena sudah diutus para rasul. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, beliau jelaskan di sini ayat ini adalah dalil bahwa jika tidak ada rasul, maka manusia akan bisa beralasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berkata, ya Allah kami tidak tahu karena Engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami. Ya. Jadi dari ayat ini ya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika memang belum diutus rasul kepada suatu kaum menjelaskan tentang apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, maka kaum tersebut bisa beralasan di hadapan Allah ketika mereka belum tahu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini terkait dengan Rasul jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini kita berbicara secara lebih umum, ya. Cakupannya lebih umum. Memang tentunya kita tidak mendapati zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saat ini Rasulullah sudah tidak lagi bersama kita di tengah-tengah kita. Tapi peringatan, ya, kabar gembira dan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah tertuang di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika memang faktanya ada misalnya suatu komunitas manusia yang memang mereka hidup di pedalaman, ya, ini contohnya, hidup di tempat yang terpencil, terisolasi, jauh dari peradaban, belum sampai sama sekali syariat Islam ini kepada mereka, maka nanti ketika mereka terjatuh ke dalam larangan, mereka tidak menjalankan perintah dan mereka tidak menjauhi larangan, maka tidak ada tuntutan atas mereka. Ini contohnya. Dan kalau seandainya memang ada didapati seseorang yang dia belum tahu, dan ini mungkin terjadi, dia memang belum tahu perkara tersebut diperintahkan, dia belum tahu perkara tersebut dilarang dalam syariat, maka ketika itu, ketika dia meninggalkan perintah atau menerjang larangan, maka ketika itu dia tidak berdosa, ya. Maka hal ini tetap berlaku ketika memang keadaannya ketika itu masih di atas kejahilan, dia belum mengetahui hal tersebut. Maka ini yang dikenal oleh para ulama dengan uzur bil jahl, ya, memberi uzur karena kejahilan. Ini memang perkara yang diperdebatkan di antara para ulama sebagaimana kita sebutkan tadi. Dan panjang perdebatannya di kalangan para ulama terkait dengan hal ini. Apakah seorang di zaman sekarang ini bisa diberi uzur dengan kejahilan? Ya. Dengan berkembangnya teknologi di zaman sekarang ini, dengan mudahnya tersebarnya informasi di zaman sekarang ini, ya, ketika sudah seluruh penjuru pelosok dunia itu bisa mengakses informasi di zaman sekarang ini, ya mungkin saja ketika memang ada tempat-tempat tertentu, wilayah-wilayah tertentu atau kondisi-kondisi tertentu di mana kemudian menyebabkan seseorang dia belum sampai kepadanya perintah maupun larangan. Itu mungkin saja, dan itu bisa dijadikan sebagai uzur bagi orang tersebut. Tapi nanti akan ada penjelasan di akhir kaidah ini.
Jadi di antara dalilnya tadi apa yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 165. Dan ini sebenarnya juga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, contohnya sebenarnya sering kita dapati, bahkan mungkin kita pernah mengalaminya di zaman dulu, mungkin ya di masa lalu kita sebelum hijrah istilahnya ya. Kita sebelum hijrah, kita sebelum istiqomah, berupaya untuk memperdalam ilmu agama, berupaya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, istilahnya masih zaman-zaman jahiliyah. Ya, mungkin masa lalu kita seperti itu. Banyak perintah-perintah yang kita tinggalkan, larangan-larangan yang kita terjang. Yang saat itu kita tidak tahu itu diperintahkan dan itu dilarang. Ya. Dan setelah kita hijrah kita baru tahu, oh ternyata seperti itu. Oh ternyata seperti itu. Ya. Maka semua yang kita lakukan di masa lalu tadi, ketika memang kita tidak mengetahui, ya, belum tahu ketika itu, maka tidak ada dosa atas semua itu. Ya. Kecuali memang nanti akan kita jelaskan di sini. Jadi di sini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, la yalzamu minal isah al-ithmu. Seseorang yang melakukan perbuatan dosa itu belum tentu mendapatkan dosa. Ya. Seseorang yang melakukan perbuatan dosa itu belum tentu kemudian dicatat dosa atasnya. Ay qad yakunu al-fi'lu sayyi'an ghairu salihin lakin la ya'tham bihi sahibuhu liwujudi mani. Terkadang suatu perbuatan itu memang perbuatan yang buruk, perbuatan dosa, akan tetapi pelakunya tidaklah berdosa karena adanya penghalang. Ya, penghalang dari dicatatnya dosa atas hamba tersebut. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, ini juga menjadi dalil dari kaidah ini. Rasulullah mengatakan, idza hakamal hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran wa in akhta falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim, ya, seorang hakim dalam pengadilan itu menetapkan suatu keputusan dengan ijtihadnya. Ijtihad itu dengan upaya dia untuk menimbang-nimbang sesuai dengan dalil-dalil syar'i yang dia ketahui, dan apa keputusan yang paling tepat, itu ijtihad. Ya. Jadi dengan upaya seorang alim tersebut, hakim tadi, untuk menetapkan keputusan. Kalau dia sudah berusaha untuk menimbang-nimbang sesuai dengan dalil-dalil yang sudah dia ketahui, sesuai dengan ilmu yang sudah sampai kepadanya, kemudian dia menetapkan suatu keputusan, tsumma asaba, kemudian benar keputusannya tadi mencocoki kebenaran, falahu ajrani, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Wa in akhta, tapi kalau dia keliru dalam keputusannya tadi, falahu ajrun wahid, maka dia mendapatkan 1 pahala. Ya. Dia mendapatkan 1 pahala, tidak mendapatkan dosa. Fal khata'u huna isa, maka kesalahan di sini tentunya merupakan sebuah keburukan. Ya. Ketika dia menetapkan keputusan yang keliru, yang itu tidak sesuai dengan syariat, tapi itu dia lakukan atas ijtihadnya, bukan karena mengikuti hawa nafsu, bukan karena sengaja, tapi karena ijtihad. Dan ternyata dia keliru dalam keputusannya, maka dia tidak berdosa, bahkan dia mendapatkan 1 pahala. Jadi bagi seorang alim sekalipun, ya, ini contoh yang lebih lebih jelas lagi. Seorang alim sekalipun, betapapun dia luas ilmunya, terkadang ada beberapa perkara dalam Islam yang dia belum mengetahui hukumnya, dalilnya belum sampai kepadanya. Itu sangatlah mungkin, dan ini banyak contohnya. Ya. Di antara para ulama itu banyak yang terjatuh ke dalam perkara-perkara yang itu memang mereka menetapkan semua itu sesuai dengan ijtihad mereka, karena belum sampai ilmunya kepada mereka. Misalnya hadis, ya belum sampai hadis kepada mereka, karena di zaman dahulu tentunya untuk mengakses hadis-hadis Rasulullah itu tidak semudah sekarang, jamaah. Sehingga ini sangat mungkin terjadi, bahkan di kalangan para sahabat sekalipun ini pernah terjadi seperti itu. Ya,
Ya, seorang Umar bin Khattab tidak tahu tentang beberapa hadis yang kemudian disampaikan oleh sahabat yang lainnya, baru beliau tahu. Maka sebenarnya kaidah ini itu masih bisa diterapkan, bahkan atau apalagi untuk orang-orang awam yang seperti kita ini yang bukan para ulama. Jadi memang ada kemungkinan kita belum mengetahui suatu perkara dalam syariat, kemudian ternyata kita meninggalkannya atau kita menerjangnya dalam keadaan kita belum mengetahui ilmunya. Maka semua itu terangkat dosa dari kita. Dan di sini beliau sebutkan dalil yang lainnya terkait dengan seseorang yang buruk sholatnya. Dalil yang kedua adalah kisah orang yang belum pandai sholat atau dikenal dengan hadis al-musi'u fi sholatihi, orang yang buruk sholatnya. Ini hadis ini terkenal nih, kisah ini masyhur diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya pernah suatu ketika ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam Masjid Nabawi, kemudian dia sholat. Sebelumnya dia menyalami Rasulullah, menyapa Rasulullah, kemudian dia sholat. Dan setelah selesai sholat dia kembali mendatangi Rasulullah, dan Rasulullah memerintahkan dia untuk sholat kembali. Irji fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi sholatmu karena engkau belum sholat. Dia bingung, akhirnya tapi dia laksanakan perintah Rasulullah, dia sholat lagi. Setelah itu dia kembali lagi kepada Rasulullah. Rasulullah memerintahkan dia untuk mengulang lagi sholat sampai 3 kali. Ya, sampai 3 kali kemudian dia pun mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq la usinu ghaira hadza fa'allimni, wahai Rasulullah, demi Allah, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa sholat kecuali sholatku seperti itu, maka ajarilah aku. Ternyata dia sholatnya itu tidak tumakninah, ya, sholatnya tidak tumakninah. Jadi terlalu cepat hingga akhirnya tidak tumakninah. Ketika ruku belum sampai benar-benar mapan ruku, dia sudah bangkit lagi. Ketika bangkit tidak, belum sampai dia berdiri tegak, dia sudah sujud, enggak tumakninah sholatnya. Akhirnya dikatakan sholatnya tidak sah, karena tumakninah ini termasuk rukun di dalam sholat. Akhirnya Rasulullah menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya sampai 3 kali masih seperti itu, maka baru Rasulullah menjelaskan. Dan ketika itu Rasulullah tidak memerintahkan orang tadi untuk mengqadha sholat-sholatnya yang sebelumnya. Karena tentunya sholat-sholat yang dilakukan sebelumnya itu ya seperti itu, semuanya tidak sah berarti. Tapi semua itu diampuni karena orang tadi belum tahu apa kesalahannya. Ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini jelas, ya, menjadi dalil dari kaidah ini. Maka ketika sahabat tersebut dia keadaannya belum mengetahui bahwasannya ketika sholat dia harus tumakninah, maka akhirnya Rasulullah SAW pun tidak memerintahkan sahabat tadi untuk mengqadha sholat-sholat yang sebelumnya yang sudah berlalu. Beliau hanya memerintahkan sahabat tadi untuk mengqadha sholat yang ketika itu dia laksanakan itu saja, ya, di waktu itu saja. Jadi sholat yang dia tadi laksanakan di hadapan Rasulullah, hanya itu yang diperintahkan untuk diulang. Adapun sholat-sholat yang lainnya itu tidak diperintahkan untuk diqadha oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini juga ada beberapa dalil yang lainnya, di antaranya kisah Ammar bin Yasir, sahabat Ammar bin Yasir yang ketika itu Ammar pernah mengalami junub, ya, dalam suatu safar bersama Rasulullah SAW. Ammar itu mengalami junub. Kemudian karena Ammar ini taunya, karena ketika itu tidak ada air, ya, beliau junub, dan ketika itu beliau tidak mendapati air untuk mandi. Beliau tahunya ketika tidak didapati air maka diganti dengan tanah, dengan debu, dengan tanah, ya. Maka akhirnya sahabat Ammar bin Yasir ini pun dia beristihad, ya. Dia akhirnya gulung-gulung di atas tanah, ya.
Dia gulung-gulung di atas tanah, yang dia kira itulah cara yang benar untuk menggantikan mandi junub. Ya. Akhirnya beliau berusaha untuk membersihkan semua tubuhnya dengan tanah. Ya. Bahkan di sini disebutkan fatamarraqa fis sa'id kama tamarraqad dabbah. Beliau itu gulung-gulung di atas tanah seperti hewan, ya, seperti kucing itu. Jangan lihat kucing itu kadang kan gulung-gulung di atas tanah. Jadi seperti itu, sampai dia melakukan seperti itu. Kemudian akhirnya Ammar bin Yasir pun bertemu dengan Rasulullah SAW dan sampai kepada Rasulullah hal tersebut. Akhirnya kemudian Rasulullah jelaskan, inna makana yakfika an taqula biyadayka hakada. Sungguhnya cukup engkau melakukan seperti ini. Kemudian Rasulullah mengajarkan cara tayamum. Ya. Ini seorang Ammar bin Yasir, termasuk as-sabiqunal awwalun, yang pertama-tama masuk Islam. Ya. Tapi beliau tidak tahu tata cara tayamum. Karena memang beliau belum tahu ketika itu. Baru kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu di sini beliau katakan, binaan ala hadhihi qaidah, dibangun di atas kaidah ini kita katakan inna man taraka wajiban duna an yatra alaihi qalbuhu ala qalbihi wujubuhu wa laysa indahu man yas'aluhu fala qada alaihi bila iskal. Maka barang siapa yang meninggalkan suatu kewajiban atau dia melanggar suatu larangan tanpa dia mengetahui itu wajib dan tanpa dia mengetahui itu dilarang, dan ketika itu dia tidak memungkinkan untuk bertanya kepada orang yang berilmu, maka tidak ada tuntutan apapun atasnya. Ini tanpa diragukan lagi berdasarkan riwayat-riwayat yang disebutkan tadi. Karena ketika tadi Ammar bin Yasir ketika itu tidak memungkinkan untuk bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Ya, karena ketika itu Ammar tidak sedang bersama dengan Nabi. Sedangkan ketika itu beliau harus segera sholat. Maka beliau beristihad sesuai dengan apa yang beliau ketahui. Nah, kemudian Rasulullah pun menjelaskan, dan ketika itu Rasulullah tidak memerintahkan Ammar untuk mengqadha sholatnya. Ya. Maka ini tentunya sudah jelas, ya, untuk menjelaskan kaidah ini. Tapi di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat di kalimat yang terakhir di dalam kaidah ini, akan tetapi jika dia adalah orang yang tidak peduli mencari kebenaran, maka dia tidak mendapatkan uzur. Nah, ini masalahnya di sini. Ya. Apalagi di zaman sekarang, dengan sangat mudahnya kita mengakses informasi, kita tinggal buka HP, kita mau cari bahasan agama apapun ada di situ. Ya. Maka untuk orang yang memang dia tidak peduli dengan ilmu agama, kemudian dia terjatuh ke dalam larangan, dia meninggalkan perintah, maka tidak ada uzur baginya. Dia tetap berdosa. Ya. Mempelajari syariat Islam, tapi kemudian ada beberapa perkara yang belum dia ketahui, hingga akhirnya dia terjatuh ke dalam larangan atau dia meninggalkan suatu perintah, maka dia akan mendapatkan uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada dosa atasnya. Maka ini perlu kita perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Berbeda antara orang yang jahil yang belum tahu dengan orang yang mu'rid yang berpaling dari agama, yang acuh tak acuh dengan ilmu agama. Kalau yang seperti ini maka dia berdosa. Kalaupun seandainya dia tidak berdosa ketika menerjang suatu larangan atau meninggalkan suatu perintah karena dia belum tahu, maka dia berdosa ketika dia berpaling dari ilmu agama itu sendiri. Ketika dia tidak mau mempelajari agama Islam, agamanya, apalagi dalam perkara-perkara yang pokok yang harus dia ketahui, maka dia berdosa. Ya. Ketika itu dia berdosa. Maka ini yang perlu diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Dan di sini ada hadiah ini
yang disediakan oleh panitia. Ada 4 hadiah. Ini yang pertama untuk jamaah ibu-ibu, ya, voucher 1 kilogram daging ayam segar, ya, Masya Allah. Ini katanya khusus buat ibu-ibu, Pak. Karena kalau diberikan bapak-bapak nanti malah nggak kemasak, karena ini masih mentah. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Yeah. Maka saya berikan kepada jamaah ibu-ibu terlebih dahulu, mbak-mbak yang bisa menjawab. Apa dalil dari atau apa dalil? Apa dalil selain yang disebutkan di sini dari kaidah yang ke-6? Ya, dalil dari kaidah yang ke-6, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, selain ayat fattaqullaha mastata'tum yang disebutkan di sini. Dalil selainnya tadi dalam ayat Al-Qur'an juga, dalilnya nopo? Monggo. Di dalam surat Al-Baqarah, ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggih, leres, Bu. Barakallahu fiik. Matur nuwun, jawabannya nanti bisa diserahkan oleh panitia nggih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian ini masih ada 3 hadiah untuk jamaah bapak-bapak, jamaah putra nggih. Pertanyaan ini voucher 20 bibit. Nah, ini apa cocoknya buat bapak-bapak yang biasanya suka bercocok tanam. Di sini ada bibit lombok, tomat, terong, kan lebih awis gitu, Bang. Alhamdulillah ada voucher bibit. Pertanyaannya apa nih? Coba sebutkan contoh dari kaidah yang ke-7 yang baru saja kita sebutkan tadi, Pak. Sebutkan contohnya atau mungkin dalilnya, dalil yang belum disebutkan di sini. Yang saya sebutkan tadi ada beberapa kisah. Monggo. Terkait dengan kaidah ke-7 tadi. Monggo, Bapak-bapak. Monggo, Pak. Mau menjawab? Dalilnya dulu, Pak. Dalil dari kaidah yang ke-7 selain yang disebutkan di sini. Atau jenengan kalau belum punya bukunya berarti jenengan bisa sebutkan apa yang saya sampaikan tadi, Pak. Dalilnya apa kira-kira? Bahwa syariat itu tidak wajib sebelum diketahui tadi. Monggo. Salah satu saja tadi saya sebutkan beberapa contoh nih. Pripun, Pak? Surat An-Nisa ayat 165, nggih. Bunyinya pripun, Pak? Nggih, rusulan mubasyirin wa mundzirin tadi nggih. Jadi terkait dengan pengutusan para rasul tadi nggih untuk memberi peringatan dan kabar gembira. Nggih. Pak sinten jenengan, Pak? Pak Marsono, nggih. Dalam ibu nanti. Oh, kalian seperti celak, Pak. Ya, makanya Pak Marsono berhak mendapatkan 1. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana keadaan yang dikecualikan dari kaidah yang ke-7 ini tadi, Pak? Bagaimana keadaan seorang yang dikecualikan? Jadi walaupun nih, mending ra ngerti sisan ngoten nggih, Pak. Ya emang ada banyak orang seperti itu ya. Nek wis sinau ku malah ngene salah, ngene haram, ya wis mending rasa ngerti sisan. Itu keliru orang seperti itu. Ya, berarti dia berpaling dari ilmu. Nggih, memang itu yang dikecualikan nggih. Jenengan Pak sinten, Pak? Pak Ahmad Yani nggih. Oh, Pak. Dan vouchernya mudah-mudahan bermanfaat nggih. Kemudian satu lagi pertanyaannya, apa istilah dari kaidah yang kelima tadi yang disebutkan oleh para ulama? Ada istilah yang ditetapkan oleh para ulama terkait kaidah yang kelima. Setiap kali didapati kesulitan maka akan ada kemudahan. Istilahnya nopo? Oh, Pak,
Ngapunten saya sana sendiri kok Pak nggih. Tadi saya tidak menyebutkan itu. Yang tidak bawa buku, kalau yang bawa buku ada di situ. Monggo Pak. Yang tidak bawa buku. Monggo. Apa istilahnya tadi? Ketika ada kesulitan maka akan diberikan kemudahan. Betul wonten. Nggih, kalau begitu saya berikan saja hadiahnya kepada jenengan tadi Pak, walaupun salah nggak apa-apa. Tapi istilahnya tadi yang benar, al-masyaqqah tajlibut taisir. Ya, kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Nggih, monggo Pak. Pak sinten jenengan Mas? Pak Darwanto. Nggih. Monggo. Alhamdulillah sudah tersalurkan hadiahnya kan. Di sini ada pertanyaan sedikit nggih, saya mungkin 5 menit. Bolehkah kita tidak bayar pajak setelah tahu pajak hukumnya haram? Ada orang pajak Pak di sini? Kita memang meyakini hukum pajak itu haram. Ya, itu pembahasannya jelas dalam Islam. Ya. Akan tetapi kaitannya dengan madharat yang akan kita dapatkan ketika kita tidak bayar pajak. Kalau kita akan dapatkan madharat, ya, keburukan ketika kita tidak membayar wajib pajak yang dibebankan oleh pemerintah, ya maka kita mau tidak mau kita bayarkan. Tapi kita bisa meminta bantuan konsultan pajak, ya. Maka konsultan pajak yang sudah paham tentang hukum pajak itu justru akan berusaha meringankan atau menghindarkan seseorang dari tuntutan pajak, dan itu ada caranya, saya sendiri juga tidak tahu, ya. Maka bisa dengan meminta bantuan konsultan pajak tadi, sehingga pajak yang dia bayarkan itu tidak terlalu besar nilainya. Kalaupun dikeluarkan maka itu tidak terlalu besar nilainya, bisa diminimalisir seminimal mungkin. Dan itu ya, saya kalau cerita dari teman-teman saya yang juragan itu seperti itu Pak. Yang mereka memang harus wajib pajak, jadinya ya ini bukan suatu apa namanya tipu daya, enggak, tapi karena kita memang hukum asalnya ya kita tidak dituntut untuk bayar pajak dalam Islam. Itu sebuah pungutan yang zalim sebenarnya. Ya. Jadi ketika kita berusaha untuk menghindarinya, ya tidak masalah. Ya, tidak masalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua dan juga kepada para pemimpin kita. Amin. Kemudian Afwan, ada seorang bernama Robbi. Bagaimana kalau kita memanggilnya? Gimana hukumnya? Subhanallah. Ada seorang bernama Robbi. Kalau cuman Robbi mungkin tidak masalah, gitu. Tapi di sini baknya tasdid, Bang. Di Robbi. Ini jelas maknanya, jelas ya, Robbi. Jadi ini sebaiknya diganti nama seperti ini. Karena bahaya sekali, karena namanya Robbi itu tidak ada lain, tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi makna Robbi kecuali ya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berbahaya, ya. Jadi kalau ada yang punya nama seperti ini, maka hendaknya diganti namanya. Bancaan, Pak, ganti namanya. Kata orang Jawa begitu nih, kalau ganti nama bancaan, syukuran. Tapi kalau mungkin maknanya sebenarnya bukan itu, atau misal apa, di sini mungkin Robbi. Kalau Robbi kan biasanya ada gitu, nama orang namanya Robbi. Itu tidak masalah kalau memang tidak apa namanya, tidak ada makna yang keliru di situ. Tapi kalau memang ini jelas-jelas namanya Robbi, ya gimana kita memanggilnya? Ya manggil dengan nama lainnya saja, gitu. Mungkin namanya Robik Fili, ya nanti dipanggil Ighfir. Jangan dipanggil dengan Robbi, ya bahaya. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kaidah yang saya sampaikan tadi bisa dipahami, okay? Dan semoga bermanfaat bagi kita semua.
Kita cukupkan dulu sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.